Syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini kita bisa syukuri dengan menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya, dan juga kita memohon di 10 akhir ini mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga kita, semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan juga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini bagaikan bayi yang baru lahir, tidak memiliki dosa sedikit apapun. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan istiqomahan, istiqomah sholat tarawih, istiqomah sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah isya, tarawih dan subuh berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan juga di 10 akhir ini kita lebih semangat beribadah daripada hari-hari sebelumnya, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 akhir bulan Ramadan, beliau lebih semangat beribadahnya, semangat jamaahnya, semangat ngajinya dan seterusnya. Dan juga mudah-mudahan kita diberi kenikmatan di bulan Ramadan ini, yaitu kenikmatan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, masuk di pembagian fikih zakat, kitab zakat. Ta'rifuz zakat lugatan at-tathhir wan nama, ay ziyada wal khair wal barakah, wa li'anna Allah yutahhiru muzakki biha minadz-dzunubi wa radilatil bakhil. Zakat secara bahasa adalah tathhir wan nama. Ada dua, membersihkan dan menambah. Ai yaitu az-ziyadah wal khair wal barakah, menambah dan kebaikan dan barokah. Wa li'anna Allah yutahhirul muzakki biha minadz-dzunub wa radilatil. Dan karena Allah Ta'ala ingin membersihkan, ingin menyucikan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa yang dia lakukan dan juga sifat kikir yang sangat hina. Ini kalau ada orang yang muzakki, orang melakukan zakat, itu tandanya Allah Ta'ala ingin menyucikan dari dosa-dosanya dan juga dijauhi dari sifat kikir. Nah, maka zakat ini secara bahasa at-tathhir wan nama, membersihkan atau menyucikan dan menambah. Apa nambah? Dari yang kita keluarkan itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Tambah berkahnya, tambah kebaikannya, tambah rezekinya, dan seterusnya. Dia ada dua kutub secara bahasa, at-tathhir wan nama. Secara syariat, syara'an ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsus yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Secara syara, zakat ini mengeluarkan harta yang tertentu dengan cara tertentu, dengan niat tertentu. Mengeluarkan harta tertentu
dengan cara tertentu, dengan niat tertentu yang mana digunakan, ditasarrufkan, dibagikan, distribusikan kepada orang-orang yang tertentu atau golongan tertentu yang 8 itu. Ya. Mengeluarkan harta tertentu apa? Harta-harta yang 6 yang wajib zakat. Nanti dijelaskan di belakang. Jadi harta tertentu itu bukan harus berupa dolar, harus berupa ringgit, harus berupa rial, bukan. Tetapi maksudnya adalah harta tertentu ini yang wajib dizakati, yang 6 itu. Seperti hewan ternak, zakat fitri, dan nanti dijelaskan. Dengan cara tertentu, apa cara tertentu? Yaitu syarat-syaratnya apa saja yang diwajibkan dia melakukan zakat. Ya, seperti harus sampai 1 nisab, harus 1 tahun. Nah, ini syarat paten ya. Dengan niat tertentu, hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Niat tertentu ini ketika dia niat seperti zakat ngawai itu al-hurjah zakat al-fitri an-nafsi wa an-auladi wa an-zaujati, saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku, untuk keluarga yang menjadi tanggungan jawabku, dan seterusnya. Nah, maka niatnya tertentu. Saya niat mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah. Zakat apa? Zakat ternak. Zakat dagang. Nah, niatin. Kemudian yang disebut yang mana dengan cara-cara tertentu ini, dengan niat tertentu, cara tertentu, dengan harta tertentu, itu semuanya ditasarrufkan, dibagikan, diberikan kepada orang-orang tertentu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina wal muttaqin wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Nah, itu yang 8 itu. Apa keutamaan zakat? Keutamaan zakat ini termasuk rukun dari rukun Islam. Dia ar-ruknus salis min arkanil Islam. Wa hiya hutulis salat. Nah, kata para ulama, zakat ini termasuk rukun yang ketiga dari rukun Islam, dan juga dikatakan termasuk saudarinya salat. Belena, tretena, saudarinya seutus salat. Lianna ja'at magrunatan biha fi maudhi'a katsiratin fi kitabillah. Karena apa? Karena kebanyakan ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu bersamaan dengan perintah salat, kemudian perintah zakat. Sebagaimana disebutkan ayat surah Al-Baqarah 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini selalu bergandengan. Ketika Allah memerintahkan ayat itu ayat sholat, kemudian setelah itu ayat zakat. Maka dikatakan para ulama, zakat ini utus sholat, saudaranya sholat. Karena setiap perintah di dalam ayat itu berbarengan dengan sholat. Nah, berarti juga wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Kemudian lagi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka yang sudah memenuhi nisab dan satu tutahhiruhum, agar apa? Wa tuzakkihim, untuk membersihkan, untuk menyucikan, dan untuk apa? Wa tuzakkihim. Nah, di surat At-Taubah 103. Memang tujuannya untuk menyucikan kita, membersihkan. Seperti ya kalau ada penyakit itu kan harus dibersihkan. Kalau penyakit ini harus ini caranya kayak gini. Untuk membersihkan penyakit-penyakit. Nah, penyakitnya hati, penyakitnya dosa yang kita lakukan, itu salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam
dan juga dawuhnya Nabi, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat ini jembatannya agama Islam. Kalau Surabaya Madura itu ada jembatan Suramadu, Islam jembatannya zakat itu jembatan zakat ini jembatannya Islam. Kemudian dahulunya Nabi lagi, man adda zakat malihi dhahaba anhu syarruhu. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamul Awsat. Kemudian di Sahih Ibnu Huzaimah juga disebutkan, barang siapa man adda zakat mali, barang siapa yang mengeluarkan zakat dari hartanya, dhahaba anhu syarruhu, maka hilanglah dari kejelekan orang tersebut. Ketika orang tersebut mengeluarkan zakat, maka kejelekan dia itu sudah hilang, habis, diampuni. Jadi tanda orang ini baik, tanda kejelekannya dia hilang, itu adalah dengan mengeluarkan zakat. Man adda zakata mali dzabana syarru. Kemudian hadis lain lagi, hasinu amwalakum bizzakah wa da'u amradakum biswadaqah. Kata Nabi, bentengilah harta kalian, kata Nabi, bentengilah harta kalian dengan zakat. Wadau amradakum bisadaqah, dan obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Jadi suruh bentengin harta kita, suruh lindungin harta kita dengan mengeluarkan zakat. Kemudian kalau punya penyakit, salah satunya juga adalah obatnya adalah dengan sedekah. Wastaqbalu amwajal bala bidu'a wa tadarru. Wa warada mahal kamal fi bar wa bahrilla bimani zakat. Harta yang dikeluarkan itu tidak akan rusak, tidak akan sirna, tidak akan hilang begitu saja ketika kita mengeluarkan hak-hak kita, mengeluarkan zakat. Tetapi kalau harta itu bisa rusak, bisa sirna, bisa hilang dengan mencegah zakat. Harta kita bisa hilang sirna itu dengan enggan mengeluarkan zakat. Nah. Kemudian tahun berapa sanatu fardiyatiha furidat fi sanati sana min hijrah fi syahri Syaban. Tahun diwajibkannya zakat itu di tahun kedua dari hijrahnya Nabi di bulan Sya'ban. Aqsamu zakat, adapun bagian zakat, kismani zakatu malin wa zakatu badan. Bagian zakat itu ada dua, yang pertama zakat mal, yang kedua zakat badan. Apa zakat mal? Zakatul mal wa hiya al-amwalis sittah allati tajibu fiha zakat. Zakatul mal itu adalah harta-harta yang 6 yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Apa saja? Termasuk hewan ternak, mas perak, bisnis, perniagaan, apalagi rikah, ma'din, nanti dijelaskan pertemuan berikutnya. Yang kedua zakat badan. Apa zakat badan? Zakatul fitri. Zakatul fitri. Nah, nanti penjelasannya ya. Syurutu wujibu zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat khamsatun, itu ada 5. Hiya, apa saja? Al-Islamu, yang pertama harus beragama Islam. Fala tajibu alal kafir asli, maka zakat tidak wajib bagi orang kafir asli. Kalau kafir tidak wajib mengeluarkan zakat. Wa mal murtad fayuqafu maluhu inda riddati la ayyarji ilal Islam. Sedangkan orang murtad maka ditangguhkan hartanya ketika murtad sampai dia balik lagi kepada agama Islam. Jadi orang murtad itu hartanya itu ditangguhkan kalau secara Islam. Nah, selama murtad sampai dia baru kembali kepada Islam. Fa in mata murtadan fayasiru malum wi'ana. Jika orang murtad itu mati dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta pe. Wa yatabayyan zawal mulkihi min hina riddatihi. Maka jelaslah bahwa sebenarnya
kepemilikan itu telah hilang sejak dia murtad. Ya, murtad sudah hilang pemilikannya. Itu kalau agama Islam ya. Wa in 'ada lil Islam fa yutalabu bi raji zakati ma madha fi ayyami riddatihi. Nah, jika orang murtad ini balik lagi kepada agama Islam, balik lagi, maka diminta untuk mengeluarkan zakat selama murtadnya. Ini umpama ada orang murtad di bulan Ramadan. Kemudian dia wajib mengeluarkan zakat ini. Maka ketika itu dia dituntut ketika ambil Islam, oh kamu tahun kemarin tidak bayar zakat, bayar. Oh beberapa tahun ini tidak bayar, bayar. Tetap diminta zakat. Ya sama dengan kemarin itu yang puasa, ada orang Islam murtad, kemudian dia punya tanggungan puasa, maka wajib dia qodoi. Berapa hari dia tinggalkan selama murtad, di situ juga wajib dia mengqodoinya. Sama halnya juga sholat. Yang kedua adalah syarat wajibnya zakat al-hurriyah, merdeka. Fala tajib wala rogik, maka tidak wajib orang budak. Sekarang tidak ada sudah. Yang nomor 3 adalah syarat wajibnya zakat ta'ayunul milik. Apa? Pemilik jelas tertentu. Fala tajibu zakat dalam mauqif fala jihatin amah kal fuqara wal bait, maka tidak wajib zakat dari harta yang diwakafkan kepada jihah amah. Apa? Dari secara umum, seperti orang kafir dan ahli bait. Wa amal mauquf alam ayyan. Nah, harta yang diwakafkan itu pada orang-orang tertentu, seperti kanahlin mauqufin ala Zaid, seperti tanaman kurma yang diwakafkan kepada Zaid, fatajibu zakat fi raiha, maka hasilnya wajib dizakati idza balagha nisab, jika sudah sampai 1 nisab. Jadi harus jelas miliknya ini, ta'inul malik. Miliknya tertentu. Oh ini milik kamu harus wajib mengeluarkan zakat. Nah, harus seperti itu. Kalau miliknya orang, kemudian tamamul milik, kepemilikan yang sempurna, ayyakunal milku taman fala zata fi malil mukatab lidafi milkihi. Maksudnya adalah dimiliki secara sempurna itu gini. Ini untuk orang budak, maka tidak wajib zakatnya pada harta budak yang mencicil. Mukatab itu mencicil, itu tidak wajib karena dia keterbatasan, tidak mampu, statusnya masih lemah. Orang budak kan ada namanya budak mukatab. Miliknya harus sempurna dengan cara sempurna. Ini miliknya siapa? Tayakunul wujud, harus pemiliknya ada. Fala zakata fi malirsin mauqufin li janin, maka tidak wajib zakat hartanya ahli waris yang diwakafkan untuk anak janin. Nah, karena paliadimi tayakuni wujudihi, karena tidak ada keyakinan adanya janin. Jadi seperti gini. Oh ini harta ini ya, ahli waris, ini saya berikan kepada yang masih janin. Apa gitu? Oh nanti wajib enggak, karena belum jelas apa namanya itu. Pemiliknya ada nanti. Wala labakitil waris di dhafi mulkim. Jadi liadami tayakuni wujudi, karena tidak ada keyakinan adanya janin tersebut. Falaisa min syuruti wujubi zakat al-bulughu wal aqal fatajibu fi mali sabi wal majnun wal muqatab bidzalika waliyuma. Maka tidak disyaratkan wajibnya zakat itu harus baligh, harus berakal, tidak disyaratkan. Beda dengan yang kemarin itu. Kalau yang puasa ada harus baligh, harus berakal. Kalau zakat enggak. Lah bagaimana ketika ada orang anak kecil punya harta misalnya dengan kaya, orangnya konglomerat, anak kecil sudah punya bisnis, dikasih bisnis toko luas. Kemudian orang gila juga, ternyata dia punya
tempat bisnis ternyata gila umpama. Itu gimana yang wajib? Ya nanti semuanya itu nanti yang walinya. Walinya yang nanti akan menghandle tersebut. Nah, ini kitab zakat sudah, syarat-syarat wajibnya zakat ya benar. Jadi kesimpulannya gini, banyak keutamaan zakat itu yaitu membersihkan, menyucikan dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga zakat itu akan menjadi bertambah keberkahan, bertambah berkah dalam rezeki kita dan seterusnya. Dan juga zakat itu dibagi dua, ada zakatul badan, ada zakatul mal. Nah, syarat wajib zakat ada 5 dan seterusnya. Sekarang syarhul amwal lati tajibu zakat awalan na'am. Binatang ternak. Mungkin sebelum saya lanjut atau ada pertanyaan? Ini Pak Dus maunya besok ini apa? Ini kan urut. Kalau zakat fitrinya Ibu di belakang. Mau urut dari sekarang ini kan binatang ternak. Apa langsung di zakat badan dulu? Zakat fitri dulu ya. Oke. Zakat fitri. Nah, dah. Ada pertanyaan belum ya? Nah, kalau tidak ada, lanjut zakat fitri. Zakatul fitri. Sumiyat bidzalika li'annaha tajibu inda fitrinah min shaumi Ramadan wa tusamma al-fitrah biman al-khilqah wa tusamma zakatul badan li'anna kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaim min ar-rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitri ini dinamakan zakat fitri karena diwajibkan di bulan Ramadan, itu. Kemudian dinamakan fitrah biman al-khilqah. Fitri, kembali ke fitri, maksudnya gitu kan, kembali ke asal. Maksudnya apa? 0, 0. Kembali ke fitri. Bedoreng kembali ke fitri ya. Juga dinamakan zakat al-badan. Kenapa zakat al-badan dinamakan zakat al-badan? Kan zakat itu ada 2 tadi, zakatul mal, zakatul badan. Kenapa dinamakan zakat al-badan, zakatul fitri ini? Karena hadis Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Menyucikan bagi orang puasa dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Orang gini, zakatul fitri itu kata para ulama seperti ini. Kalau kita lupa di dalam sholat, itu kan ada sujud sahwi. Iya. Dalam sholat, semisal kita lupa, kita anjurkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa maksudnya? Menembel kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Maka kata ulama, zakat fitri itu ya seperti sujud sahwi. Maka zakat fitri itu menembel kekurangan, kekhilafan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Selama bulan, dan itu pasti itu. Pasti gitu. Kita pasti memiliki kekurangan di dalam bulan Ramadan.
Ada hal-hal yang tidak manfaat kita lakukan. Nah, ini artinya menyucikan badan kita dari kekurangan-kurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian atau bahasanya itu menyaring dari kotoran-kotoran. Wa tu'matu lil fuqara masakin, dan juga zakat fitri memberikan makan kepada orang fakir dan orang miskin. Hukmuha wajibatun bil ijma. Hukum zakat fitri itu wajib menurut ijma, sepakatnya ulama. Jadi semuanya wajib. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak wajib, semuanya wajib. Auqatu ihraji zakat fitri. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitri. Khamsatun, ada 5. Jadi zakat fitri itu kan memang tadi dinamakan zakat fitri karena itu diwajibkan dari bulan Ramadan, pas Ramadan fitri. Nah, maka oleh sebab itu ada berapa waktu mengeluarkan zakat fitri. Itu ada 5. Yang pertama waktu wajib, waktu utama, waktu jawas, waktu makruh, waktu haram. Ada 5. Waktu wajib, waktu utama, waktu makruh, waktu boleh jawas, dan waktu haram. Yang pertama waktu wujub, waktu wajib. Bidraki juz'in min Ramadana wa juz'in min Syawal bi ayyakuna syahsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatul Aid. Waktu wajibnya itu ketika dia menututi atau menjumpai bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Biayakuna syahsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatul Aid. Jadi dia itu dalam keadaan ada, disifati syarat-syarat wajibnya itu. Ada orang, berarti ini bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Ya kalau hari raya umpama besok hari Sabtu umpama hari rayanya, ya berarti nanti malam dia masih hidup, masih ada, menjumpai malam Idnya, malam 1 Syawal, maka itu sudah wajib bagi dia. Wajib mengeluarkan zakat. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak wajib. Wajib. Ini wajibnya. Tapi kalau ada orang di bulan Ramadan, nanti waktu fadilah, waktu keutamaan, yaumul Aid ba'da tulil fajar wa qabla salatil Aid wal afdal ba'da salatil fajar. Nah, ini. Waktu utamanya mengeluarkan zakat fitri itu adalah pada hari Id, setelah terbitnya matahari dan sebelum sholat Id. Tapi wal afdal ba'da salatil fajar, lebih utama setelah sholat subuh. Jadi terbitnya matahari kan, anggap setelah subuh, umpama hari rayanya hari Sabtu, lah ini habis sholat subuh kita mengeluarkan zakat. Siapa yang mau kita keluarkan? Tapi sulit ya sekarang. Wong yang yang berhak menerima zakat itu sudah persiapan untuk ini, untuk itu ya. Karena waktunya mepet. Nah, kalau habis hari raya, nah itu lain lagi nanti pembahasannya. Jadi waktu utamanya setelah sholat subuh. Utamanya. Yang ketiga waktu jawas, waktu boleh dilakukan, boleh tidak mas ini. Apa? Ya mulai dari hari pertama Ramadan. Kita sekarang mengeluarkan zakat itu jawas dah. Boleh. Semisal ada orang mengeluarkan zakat hari ini. Kemudian besok meninggal, hari rayanya hari Senin misal. Ya, nah. Itu sebenarnya kan tidak wajib itu. Kalau memang belum mengeluarkan. Karena yang wajib itu ketika dia menjumpai hari Ramadan dengan malam Id. Malam 1 Syawal. Itu yang wajib.
Tapi kalau dia mengeluarkan sekarang itu sah-sah saja boleh. Mau sekarang kita keluarkan zakat, kita berikan kepada orang, belum waktunya malam Id, silakan. Nah, ini kebanyakan di antara kita mengeluarkan di waktu ini. Waktu Jawas. Biasanya di tempat berapa tempat, di masjid, di sekolahan, apalagi hari liburnya kapan, ayo ini yang muridnya mengeluarkan ini nanti zakat ke sini. Nah, ini kan sudah dimulai dari sekarang. Masa sekolah kan sudah ada yang memberi bentuk panitia, mendata anak-anak untuk zakat fitrinya. Nah, itu waktu Jawas sebenarnya. Itu waktu Jawas. Hanya tinggal 3 hari di masjid takmir di sini berapa hari langsung diumum. Mungkin 3 hari sebelum ya. Atau 5 hari itu diumumkan. Itu waktu Jawas. Boleh-boleh saja. Bukan wajib ya, tidak menjadi wajib. Karena belum menjumpai malam 1 Syawal. Yang keempat adalah waktu karohah, makruh. Kapan? Takhiruha an sholatil Aid ila ghurubi syamsi. Illa limaslahatin kantidari gharibin au fagirin sholih. Mengeluarkan waktu makruhnya itu mengakhirkan zakat fitri, mengeluarkan zakat fitri dari selesai sholat Aid sampai terbenamnya matahari, sampai waktu mau maghrib. Jadi hari raya hari apa sekarang? Hari raya umpamanya hari Sabtu. Lah dia hari Sabtu besok, dia keluarkan asarnya. Itu makruh. Kecuali illa limaslahatin. Kecuali ada maslahah. Boleh dia mengeluarkan zakat fitri habis Aid atau duhur, tapi tujuannya ada maslahah. Apa maslahahnya? Menunggu kerabatnya, menunggu orang fakir yang soleh. Misal gini, orang fakir saya berapa kali ke rumahnya, ini tidak ada, bepergian. Mungkin datangnya dia pulang dari ini habis hari raya, habis sholat. Berarti kemungkinan nyampe di rumahnya duhur. Saya memberikan ini kerabat. Nah itu boleh. Kalau ada maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh. Maksudnya makruh. Hukumnya makruh. Di waktu itu. Waktu hurmah. Nah ini. Waktu yang haram. Waktu yang haram la tahiruha an yaumil id illa liudrin fayajuzut tahir wa takunu qadam bidurismin kalam yahdur malu wa lam yajid mustahiq laha. Mengakhirkan melakukan zakat dari hari Aid. Dari hari Aid. Jadi sampai mengakhirkan dari hari Aid. Jadi kalau tadi dari selesai Aid sampai terminal. Dari hari Aidnya. Kecuali udur. Nah, maka dah haram. Maka boleh diakhirkan. Nah, meskipun udur sini watakun kodoan. Jadi kodok. Nah, zakat fitrinya bidur tanpa dosa. Kalam yahdur maluhu, seperti memang ada kendala masalah pembagian atau apa. Atau tidak ada yang mustahiknya. Udah ada mustahiknya, tapi mustahiknya udah ada semuanya. Mungkin di tempat ini orang kaya semuanya, yang mustahik itu masih di luar, pulang nanti habis hari saat kalau tanggal 2-nya lah gitu. Itu kalau ada udur boleh, tapi dikatakan kodok, tapi tidak dosa. Nah, kalau tanpa udur itu haram. Maaf, ini lagi nih yang perlu kita kita waspada, khusus bagi panitia untuk zakat fitri, itu tugas mereka itu tugas istimewa ya. Jadi di mereka itu dapat pahala begitu besar membantu orang-orang. Tetapi perlu juga kita
mewanti-wanti jangan sampai orang masyarakat yang menyerahkan kepada kita selaku panitia. Panitia itu dalam kitabnya namanya taukil. Jangan sampai kita lambat dalam membagikan. Nah, gitu. Artinya apa? Ketika warga setempat memberikan zakatnya kepada kita, kita itu wakil. Lah, orang warga ini melakukan zakat ini masih belum gugur kewajibannya. Sampai zakatnya diberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak. Karena kita sebagai wakil panitia. Tetapi pekerjaan ini pekerjaan yang istimewa yang tetap akan dapat pahala membantu orang, memudahkan. Beda dengan kalau kita mengeluarkan ke yang sudah dapat surat izin dari pemerintah seperti Basnas atau di bawahnya Basnas seperti LAS Sidogiri, LAS NU atau apa itu yang Muhammadiyah, LAS apa itu nggak tahu. Nah, itu yang sudah dapat izin operasional dari pemerintah, ketika kita mengeluarkan memberikan zakat kita itu sudah selesai, sudah gugur wajibnya. Tapi kalau kita berikan kepada panitia taukil, maka itu belum gugur sampai panitia itu memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lewat di sini waktu-waktu ini. Waktu yang saya sebutkan tadi, terutama waktu haram. Waktu haram. Kalau memang di situ ada masalah, ada udur, memang di tempat ini kaya semuanya, tidak ada yang berhak menerima zakat, masih jauh, perlu berikan nanti keesokan harinya setelah lebaran, ya tidak apa-apa kalau udur itu ada masalah. Ya gitu. Kemudian nah ini dalam kitab-kitab fil ahyar disebutkan juga orang yang mengeluarkan zakat ini itu hartanya akan bertambah dengan berkahnya dia mengeluarkan zakat dan doanya orang yang nerima. Itu yang berkah. Ya kan kita ini gini, orang ini manusia ini kan tidak setiap saat tidak memiliki kewajiban zakat. Zakat mal, ya. Anda tidak punya bisnis, ya tidak wajib zakat bisnis. Tidak punya ternak, tidak wajib ternak, dan seterusnya. Tetapi zakat fitri ini semuanya kalangan wajib. Siapakah wajib? Alaman tajibu. Tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quwwata yaumil aid walailatihi sawaun akan adakaran aw musa sagiran mungkin auran umdan. Wajib semuanya orang Islam yang merdeka yang memiliki makanan pokok di hari Id di malamnya. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang besar, orang merdeka, dan orang budak, semuanya wajib zakat fitri. Tidak tanpa pengecualian. Nah. Maka oleh sebab itu para jamaah sampai sekarang ini dengan batasan wajibnya ini saya kira semuanya itu tetap wajib. Tidak ada satupun yang mungkin ada 1-2 ya Allah alam ya tidak memiliki makanan pokok di hari Id di malamnya itu di hari Id. Ada enggak yang tidak bisa dimakan itu ada. Mungkin semuanya ada. Semuanya pasti ada. Untuk makannya itu sudah ada. Yang ditambah syarat wajibnya adalah melebihi dari dibutuhkan seperti apa? Biayanya dia, biayanya diwajibkan nafkahnya dari kemudian apa lagi? Kalau tidak memiliki kecukupan atau melebihi dari apa yang dibutuhkan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Bahkan ada orang menurut kaul asoh yang dipegang. Ada orang yang punya setengah sok. Yang wajib kan 1 sok.
Ya, 1 so. 1 so itu kalau sekarang yang kita bulatkan 3 kilo ya. Ada orang punya setengah so. Setengah so berarti 1,5 kilo. Itu menurut pendapat Al-Asaf, pendapat yang muktamad, yang diunggulkan di mazhab Syafi'i, itu tetap wajib mengeluarkan setengah. Nah ini. Jadi semuanya ini wajib kita. Siapapun itu tetap wajib karena kecil. Dan itu hanya wajibnya 1 tahun 1 kali 3 kilo. 3 kilo apa 3 kilo? Kalau cuma 3 kilo ya, 3 kilo. Bu. Artinya Mas 3 kilo ini kalau mohon maaf kalau sekarang kalau diuangkan itu kisaran 4 kalau beras yang paling ganteng mungkin 45-an ke atas, 45. Ya. Itu 1 tahun 1 kali. Semua saya kira mampu semuanya. Tapi mohon maaf. Kita beli paket internet 40 1 bulan enggak cukup. 40 paketan. Nah, sekarang ya kalau paketan 33 giga enggak cukup 1 bulan. Nah, orang dia tandin orang enggak punya, itu dia punya paketan internet kan gitu. Punya HP banyak internet. Oh bapaknya dia enggak tahu HP, tapi kan anaknya punya. Ya, 1 bulan. Dan dia pasti punya internet. Hatta walaupun yang punya wifi di rumahnya, tetap dia beli paket internet. Uang 45 1 tahun 1 kali. Dan itu Allah Ta'ala sangat murah sekali kepada kita. Dengan murahnya hanya segitu dan itu kita dapatkan berlipat-lipat. Bersihnya kita dari kotoran, maka menembel kesalahan-kesalahan kekurangan kita lakukan selama bulan Ramadan, baik dari perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Nah itu murah pemurahnya Allah Ta'ala itu kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan meremehkan hal-hal yang sepele seperti ini. Terutama kita perlu juga melakukan zakat itu dengan kehati-hatian. Mungkin ini 5:30. Ya. Iya. Hah? Iya. Menemukan? Oh. Ya. Oh ya. Untuk menyebutkan ini kepada dari penitia itu ke yang berhak itu tidak wajib. Artinya tadi sudah diniatin dari yang muzaki yang mengeluarkan zakat, ini zakatnya saya, zakat ini dan seterusnya. Nah, yang perlu diwanti lagi adalah gini. Mungkin saya tidak tahu ya pendapat yang lain. Mungkin aja nanti tanya ke Ustaz. Ketika kita di warga sini ya, anggap di takmir masjid ini, itu kan ada berapa kakak keluarga ini kan menyalurkan melalui sini. Nah, maka disalurkan sini terus. Kemudian disalurkan oleh takmir. Nah, yang perlu itu adalah gini.
jangan sampai ada di tangga itu dia memang berhak menerima zakat. Zakat tamir. Dan nanti jangan sampai ini kembali lagi yang dikeluarkan. Maka caranya gimana? Memang dakwah, cuma caranya harus ini punya ini. Paling tidak dicatat buat hati-hati. Takutnya gini, ada si A, dia memang berhak menerima zakat. Termasuk miskin, dia mengeluarkan zakat melalui sini zakat fitrahnya ya. Zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah itu tidak ditulis ternyata yang beras ini yang 3 kiloan ini ketika disalurkan ini kan dia berhak kembali kepada dia lagi. Berarti punyanya dia balik lagi kepada dia. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bisa dipahami maksud saya? Bahasanya agak begini. Berarti dia sama saja dia tidak mengeluarkan zakat. Berarti harus dipilah. Ini namanya siapa? Kalau nanti kembali kepada urusan sabilillah itu nanti tafsiran para ulama ada yang mengatakan itulah haknya takmir itulah. Haknya takmir. Tapi yang maksud saya adalah saya tidak tahu ada tidak salah satu di sini yang menitipkan zakat fitrahnya orang yang memang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin. Misal ya, dia memang tukang penari beca atau apalah. Nah ini perlu kita tandain, ya. Takutnya balik lagi yang dikeluarkan berasnya 3 kiloan, diminta tolong ke tamir ini zakatnya saya, kemudian dibagi, dan ditandai ini namanya kembali lagi kepada dia, ini khawatir. Nah ini yang bikin tidak sah. Kenapa? Karena kita berikan kepada penitia ini masih belum gugur kewajibannya. Nah, kalau gugur penitia nyalurkan ke saya, nah ini padahal zakatnya yang saya keluarkan, yang saya titipkan kepada takmir. Ternyata kok balik lagi ke saya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, gini. Memang tadi penyebutannya tidak usah. Tapi paling tidak untuk kehati-hatian, kewaspadaan bisa ditulis. Atau khusus ditulis di pelayan, maksudnya pelayan bagi yang menyerahkan zakat itu yang bagi orang yang berhak menerima zakat itulah. Ini perlu waspada, hati-hatian. Saya langsung popolong kapi lagi bah itu. Khawatir bah. Abuli ke asal boleh. Kan sama-sama tidak melakukan zakat dia. Mengembali ke asalnya lagi. Ya. Nah, belum gugur masih. Udah, cukup ya. Mudah-mudahan ya. Ya, Adis. Nah, bukan, maksudnya kok yang diberikan kenapa tidak makanan yang sudah masak gitu ya? Kok mentah? Nah itu sesuai hadisnya aja. Sesuai dengan ketentuan syariat seperti itu. Artinya tetap makanan pokok. Nah itu kan ada waktu.
cuma hanya berapa, ada waktu ini waktu apa untuk masak dan sebagainya, itu masih ada. Ini makanan pokok, nggak bisa digantiin selain makanan pokok. Makanan pokok di negara tersebut, Indonesia beras ya beras, bukan makanan pokoknya, mentahnya gitu lah, bukan masaknya. Karena gini, kalau masak, ini pakai logika ya, kalau masak otomatis dia tidak akan bertahan berapa hari. Semisal dia orang fakir, dia akan menerima berapa orang yang mengeluarkan zakat ke saya, katakan 10 orang. Kalau masak itu harus dimakan hari itu juga. Itu logikanya ya. Saya tidak tahu ada kita di hari itu juga. Dan ketika masak dia hari itu langsung habis, maka dipakai yang mentahnya. Nah, kalau di madhab lain, kalau tidak salah madhab Imam Malik ya, itu kalau zakat fitri itu khusus fakir miskin. Penyalurannya khusus zakat fitri itu kepada fakir miskin. Kalau tidak salah madhab Imam Malik. Bukan yang 8 itu, bukan. Yang 8 itu. Khusus zakat fitri. Nah, fakir miskin. Karena apa? Karena di teks hadis itu kan tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakatul fitri tuhratun lisaim minar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Lebih spesifik menjelaskan fuqara dan masakin. Di luar madhab, kalau tidak salah Imam Malik, untuk zakat fitri kepada fakir miskin. Selainnya tidak boleh. Kalau kita boleh. Memang gitu. Tapi kalau ngambil waktu utama sulit ya. Masih siap ini sampai baru dari masjid 1,5 jam lagi sudah siap-siap. Cukup ya? Kita ya. Terus apakah wajib harus panitia yang diberikan kerestuan? Apakah uang itu kami disalurkan fakir miskin atau berupa apa lagi? Kalau memang dia mau mengeluarkan zakat fitrinya itu dengan beras yang ada dia uang, maka dia penitiannya menyediakan aja, menyediakan beras. Berarti ada dua akad. Pertama akad jual beli. Jadi penitiannya sudah menyediakan beras yang 3 kiloan, dia bawa uang nih. Uang. Ini berapa berasnya? 45. Ini saya bang. Kemudian diberikan kepada yang ngasih uang itu muzakinya, setelah itu baru diniatin untuk zakat fitri. Kalau memang mau niat pakai beras. Kalau mau pakai uang, nah takarannya itu gandum. Ini kemarin tadi saya ada dari LAS. Dari ini. Kalau pakai uang tunai itu kan madhab Hanafi. Pakai uang itu madhab Hanafi. Lah kalau madhab Hanafi itu kadarnya itu setengah sok gandum 1,9. Berarti kalau diuangkan itu 58.330. Itu yang sudah jadi pedoman dari Lasidogiri.
Gandum kualitas menengah itu 30.700 kali 1,9 kilo. Berarti 58.330. Jadi kalau diuangkan 60. Ya. Kalau mau uang. Dia bilang nanti ini saya mau uang aja zakatnya. Hmm. Ya. Itu kan ada akadnya. Itu nanti diberikan beras apa enggak sama sekolahannya? Nah, itu harus ditanyain dulu. Mungkin ya, mungkin. Yang umpamanya saya sekolah. Mungkin di pihak sekolah itu ini anak-anak nanti beras ya 3 kilo. Kalau pakai yang kemasan. Kalau Anda pakai kemasan ya enggak apa-apa, Anda sampai 3 kilo 2,7 gitu kan ya. Nah, tapi kalau mau uang, enggak apa-apa uangnya segini, sekian 45, nanti saya belikan beras dari pihak sekolah. Mungkin seperti itu. Lebih detailnya mungkin kayak gitu mungkin. Ya, ikhlaskan aja sedekah. Mungkin gini. Kata Arab, kata orang Arab, Arab haku ta'ab. Kenapa haku ta'ab? Hak capek. Apa bahasanya kan itu? Uang lelah. Nah, kan ini beli kan. Beli kan ada bensin, capek ngangkat. Nah, itulah. Insya Allah lah. Masa wali murid akan nuntut 2.500 di akhirat. Ya. Ya memang lebih baik disampaikan biar Anda terbuka. Istilahnya transparansi. Oh ya. Karena sekarang sudah lagi lagi tahun-tahun efisiensi anggaran ya. Dipotong semuanya ini. Ya. Jadi mungkin gitu agaknya. Ya. Kalau gini, tanyakan saja ke pihak sekolah. Saya enggak bisa menjawab. Itu uang itu langsung dikeluarin zakatnya apa? Langsung dengan uang atau dibelikan beras? Kalau dibelikan beras sudah selesai sudah. Kalau dibeli dengan uang berarti sampai harus nambah 10.000. Kalau mau uang, ya harus tanya dulu pihak sekolah. Kemarin itu ada pertanyaan, teman. Saya ini kalau biasanya di akhir-akhir Ramadan ini silaturahim ke sini biasa nyari zakat ya, silaturahim. Dan biasanya itu saya ke rumah ya, misal saya ke rumah Pak Dus. Aduh, assalamualaikum, saya Egi. Basa-basi kan. Oh, Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat ya. Zakat ini. Zakat. Ini Ustaz. Dan bila beras. Ambil beras. Aku tekuk ya. Kan nawaitu an zakat al-fitri dan bla bla bla. Kan ini ya kayaknya pakai ini kan dipegang kan ada beras itu ya. Satu ini ya dipegang. Terus kemudian dia ngasih uang 50. Atau uang berapa gitu. Lah ini yang jadi masalah apa kira-kira? Lah dia kan maksudnya kan pakai dia kan yang akad ketika ini membil beras di rumahnya, nawaitu an zakatal fitri nafsi kepada ya. Tapi yang dikasih uang. Nah, ini salah. Kalau mau seperti ini biar simple.
Kan sampean kan kata saya, sampean kan ketika silaturahim ke rumah-rumah ini kan masa mau bawa beras berapa kilo itu langsung gitu. Kan itu uang, bilang aja, udah keluarkan uang aja. Ini takarannya, ini berapa? 60 wisam. Nggak usah pakai dikeluarin beras gini. Kecuali kalau orang, saya tidak punya uang, makanya bulan di beras nih kalau sultan nih, nikah. Nah, tidak apa-apa, ini boleh. Tapi kalau di bawah beras, nawa itu anur zakat itu kemudian uang yang dikeluarkan. Nah, ini yang ini. Seperti ini. Kamu itu enakan uang saja, lebih enakan uang, bisa beli ini, beli itu ya. Nggak susah lagi yang bawa ya. Kalau satu malam itu 10 rumah, bawa semekol lah. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita ya. Dan mudah-mudahan di hari ini mudah-mudahan jatuh Lailatul Qadar. Karena kata para ulama, kalau malam Jumat bertepatan ganjil 10 akhir, kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar. Berapa kita dapatkan pahala? Salat tarawih, isya berjamaah di masjid, itikaf. Kan niat salah satunya itu 10 akhir beberapa itikaf. Sekarang juga itikaf. Mulai dari tadi sholat subuh berjamaah, nunggu banyak ini. Ini sudah luar biasa. Nah, habis ini karete dunga. Tinggal tidur. Ya, mohon maaf ya terlalu lama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan juga mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.